Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Nofri Rahmadani. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kali hari ini, saya akan memaparkan kepada teman-teman semuanya sebuah materi pembelajaran dalam bahasa Arab, di mana pada materi ini kita menggunakan sebuah media pembelajaran, yaitu media PPT, mana dalam pembuatannya ini kita menggunakan aplikasi Canva. Kemudian juga proses pembuatan video ini juga bertujuan untuk pemenuhan tugas akhir dari perkuliahan di kelas kami, yaitu membuat sebuah materi menggunakan media pembelajaran. Kita langsung saja, pada hari ini kita akan membahas tentang fi'il. Fi'il pada umumnya dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai kata kerja, seperti kataba yang berarti telah menulis, dan alima yang berarti telah mengetahui. Jadi teman-teman, fi'il ini kalau kita bawakan ke versi Indonesianya, yaitu sebuah kata yang mengingatkan kepada kita kepada sebuah pekerjaan. Nah, jadi dia bukan kata benda tetapi kata yang menunjukkan bekerja. Di dalam fi'il juga ada pembagian-pembagiannya. Jadi fi'il ini tidak hanya satu, tetapi juga ada beberapa dikelompokkan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya fi'il madhi. Fi'il madhi yang pertama, yang berarti fi'il madhi ini adalah kata kerja yang menunjukkan masa yang lampau, yang memiliki arti telah melakukan sesuatu. Contohnya, kataba yang berarti telah menulis, atau alima yang berarti telah mengetahui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang memiliki arti sedang atau akan melakukannya. Contohnya, yaktubu yang berarti kita sedang menulis, dia sedang menulis, atau ya'lamu berarti sedang mengetahui. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya fi'il amar. Fi'il amar berarti kata kerja menunjukkan perintah, seperti uktub, tulislah, atau i'lam, ketahuilah. Kemudian kita lanjut. Nah, ini tabel dari ketiga contoh fi'il tersebut. Mana terdapat perbedaan-perbedaan seperti fi'il madhi. Yang pertama, nazara, fi'il mudhari'nya yaitu yanzuru, kemudian fi'il amarnya unzur. Masing-masing fi'il ini memiliki makna yang berbeda, tetapi dia berasal dari satu kata, yaitu berasal dari fi'il madhi, nazara, kemudian dirubahkan menjadi mudhari menjadi yanzuru, kemudian kita rubah menjadi amar menjadi unzur. Nazara yang berarti telah melihat, dia mengatakan dia telah atau telah mengerjakan, berarti dia telah melihat. Kemudian fi'il mudhari ini dia mengatakan sedang melihat atau akan melihat. Kemudian kita berlanjut kepada fi'il amar. Fi'il amar ini artinya perintah. Unzur, lihatlah. Jadi artinya dia memerintahkan kepada seseorang untuk melihat. Nah, begitu maksudnya. Kemudian kita lanjut. Tanda-tanda fi'il. Di dalam fi'il ini selain ada pembagiannya juga ada tanda-tandanya yang bisa menjadi pedoman bagi kita apakah itu fi'il atau tidak. Yang pertama, dia didahului oleh huruf qad. Huruf qad berarti sungguh. Di qad ini artinya sungguh. Contohnya di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya atau sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman. Maka kata sesudah dari huruf qad ini dia berarti fi'il karena rumusnya didahului oleh huruf qad. Berarti sesudah qad ini dia berarti fi'il. Kemudian yang kedua, dia didahului oleh huruf sin. Sin ini artinya
akan. Nah, contohnya sayaqulus sufa'u minan nas. Sa itu artinya akan. Sayaqulu, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata. Nah, jadi akan berkata ini sayaqulu. Sayaqulu itu artinya akan berkata atau sedang berkata. Maka kata yakulu ini merupakan sesudah sa itu yakulu maka merupakan fiil. Kemudian yang ketiga didahului oleh huruf saufa. Huruf saufa ini artinya adalah juga atau akan. Bedanya sin kata saufa digunakan untuk waktu yang lebih lama daripada sin. Contohnya, kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Maka perbedaannya dengan sin tadi, sin ini adalah untuk waktu yang pendek, saufa ini untuk jangka waktu yang lebih lama. Maka kata sesudah dari saufa itu, maka itu adalah dia termasuk kepada fiil. Saufa ta'lamun. Sesudah saufa ta'lamun, maka ta'lamun itu merupakan fiil. Kemudian kita lanjut. Dia diakhiri oleh ta ta'nis. Ta ta'nis. Ta ta'nis tidak memiliki arti khusus. Hanya huruf tambahan saja. Ta ta'nis ini merupakan ciri fiil madhi dhamir, yaitu hiya. Contohnya, qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Kata qalat diakhiri dengan huruf ta yang berharakat sukun atau ta ta'nis, maka kata ini termasuk dari fiil. Karena dia kalau kita tasrifkan tasrif fiil madhi, maka dia termasuk kepada hiya, dhamir hiya, yaitu menunjukkan kepada muannas. Kita lanjut. Pembagian fiil berdasarkan waktu. Ada 3. Yang pertama, fiil berdasarkan kebutuhan terhadap objek, yaitu fiil lazim dan fiil muta'addi. Kemudian fiil aktif dan pasif atau fiil ma'lum dan fiil majhul. Kemudian yang ketiga, fiil berdasarkan huruf penyusunnya atau fiil sahih dan fiil mu'tal. Yang pertama, kita akan membahas fiil berdasarkan kebutuhan terhadap objek, yaitu fiil lazim dan fiil muta'addi. Fiil lazim. Nah, fiil lazim atau fiil yang maksudnya adalah fiil yang tidak membutuhkan objek. Nah, jadi dia tidak perlu membutuhkan objek. Seperti jalastu 'alal kursi. Saya telah duduk di atas kursi. Kemudian, contoh yang lainnya, kumtu fil masjid. Saya telah berdiri di dalam masjid. Maka di atas kursi dan di dalam masjid merupakan keterangan, bukan objek. Jadi katanya ini dia tidak perlu objek, tetapi dia sudah dimaksudkan di dalamnya tersebut. Tetapi yang kursi dengan masjid tadi itu bukan objek, tetapi dia merupakan keterangan. Kemudian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek, berbeda dengan fi'il lazim tadi. Kalau fi'il lazim tadi tidak membutuhkan objek, tetapi fi'il muta'addi dia membutuhkan objek. Contohnya, kata betul risalah. Kata betul artinya saya telah menulis. Apa yang ditulis? Nah, ar-risalah itu merupakan objeknya. Kalau tidak ada objeknya, tentu tidak akan nyambung apa yang dia ditulis dan siapa yang menulis. Nah, seperti itu. Jadi, ar-risalah merupakan objek. Nah, seperti itu kalau contoh fi'il muta'addi. Kita lanjut kepada fi'il aktif dan pasif, yaitu fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il ma'lum adalah fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya diketahui karena disebutkan. Kalaupun tidak disebut dalam kalimat ini, tapi sudah tersebut di kalimat sebelumnya. Nah, seperti fataha Zaidul bab. Zaid telah membuka pintu. Maka fataha disebut juga dengan fi'il maklum karena fa'ilnya diketahui.
Karena di depan fiilnya itu ada fa'ilnya. Fataha Zaidun. Zaidun itu fa'ilnya disebutkan di depan fiil tersebut. Maka itu namanya fiil maklum. Kemudian kita beranjak kepada fiil majhul. Nah, kebalikan daripada fiil maklum tadi. Fiil majhul adalah kata kerja pasif, sama seperti bahasa Indonesia, perubahan dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif. Misalkan menolong atau ditolong menjadi ditolong, melihat menjadi dilihat, memukul menjadi dipukul. Nah, contohnya doroba Zaidun Bakar. Nah, kalau kita merubah menjadi fi'il majhul, duriba Bakar. Nah, jadi dia tidak disebutkan lagi siapa yang memukulnya karena dia kalimat pasif. Kemudian ada beberapa alasan kenapa dia tidak disebutkan. Yang pertama, pelakunya sudah diketahui. Kemudian yang kedua, pelakunya memang tidak diketahui. Atau yang ketiga, pelakunya sengaja disembunyikan. Kita lanjut. Nah, ini kaidah fi'il maklum dan fi'il majhul. Fi'il yang hanya bisa berubah ke bentuk majhul hanya fi'il muta'addi. Adapun fi'il lazim tidak bisa berubah ke bentuk majhul karena tidak memiliki objek sehingga tidak bisa diubah ke bentuk pasif. Rumus untuk mengubah fi'il maklum ke fi'il majhul adalah rumus fi'il madhi. Huruf pertama didomahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrahkan. Kemudian kalau rumus fi'il mudhari'nya, huruf pertama didomahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir difathahkan. Nah, ini contohnya kita buat tabelnya ketika dia majhul dan ketika dia maklum. Kalau dia maklum, qatala yaqtulu. Kalau ketika dia menjadi majhul, yang qatala tadi menjadi kutila, yang yaqtulu tadi menjadi yuqtalu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, yang terakhir kita membahas fi'il berdasarkan huruf penyusun, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Nah, fi'il sahih ini adalah fi'il yang huruf penyusunnya terbebas dari huruf ilat. Artinya, 3 unsurnya, fa, ain, dan lam fi'ilnya, dia tidak terdapat huruf ilat. Mudah saja teman-teman ya, seperti kita contohkan di sini, akala dan kataba, di mana tidak ada terdapat huruf ilat. Itu fi'il sahih. Kalau kita beranjak kepada fi'il mu'tal, kebalikan dari fi'il sahih. Fi'il mu'tal ini di mana di antara ketiga unsur dari fa, ain, dan lam fi'il tersebut terdapat huruf ilat, yaitu alif atau waw atau ya. Maka dia terdiri dari huruf ilat, ada unsur huruf ilatnya. Kita bikin contoh seperti tabel di samping, yaitu ini, fi'il sahih dan fi'il mu'tal ini kita harus juga mampu mencerna di mana hamzah dan mana yang alif. Jangan sampai kita mengatakan hamzah itu alif atau sebaliknya seperti yang di samping, akala itu bukan alif tetapi dia termasuk hamzah. Yang alif itu adalah koma. Maka dia juga alif ini bisa menjadi panjang atau mat. Kemudian yang keduanya sa'ala. Nah, jadi contoh yang pakai alifnya koma. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke. Sepertinya sudah sampai kita pembelajaran akhir dari materi ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi, teman-teman semuanya juga dapat memahami dan juga mendapat pembelajaran dari beberapa tampilan yang telah kita tampilkan tadi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekilafan dalam penuturan ataupun penulisan yang telah saya tampilkan ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.